Hari ini mungkin kita sering menganggap sesuatu yang lucu terhadap, ya dianggapnya sekarang seperti mitos lah, yang mungkin secara ilmiahnya susah dibuktikan, Kang Ajis. Bagus. Contoh, sampai hari ini masih ada orang yang ketika minta doa itu dengan menggunakan medianya adalah air anu didoakeun gitu. Bahkan banyak orang yang beranggapan bahwa itu seolah-olah kaheureyan, bahwa seolah-olah emang bakal cager gitu. Kucai di doaan Al-Fatihah bakal cager. Nah, ternyata zaman sekarang ketika makin majunya teknologi, Pak Agus, hari ini ada yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Memang Al-Quran ini kan bukan hanya sekedar undang-undang untuk ibadah mahdoh saja bagi umat Islam itu, juga bukan sejarah-sejarah atau hikayat-hikayat atau riwayat para nabi buat dicontohin orang semua kan gitu. Ada juga di dalamnya adalah sains. Nah, hari ini salah satunya yang bisa kita ungkapkan, contoh ketika kenapa hari ini budaya atau tradisi di kita ketika ada yang panas, ada yang sakitnya enteng, bagus, atau sakitnya berat, sering ke kiai-kiai minta doa. Ternyata hari ini sudah diteliti itu Kak Ajis. Diteliti oleh siapa? Oleh orang-orang non muslim malah yang menelitinya. Gitu. Ternyata air itu bisa jadi obat ketika partikel-partikelnya teratur. Nah, ketika air itu kenapa partikel-partikelnya teratur? Itu disebabkan ketika air ini mendengarkan sesuatu yang membuat mereka nyaman. Ingat loh, air juga makhluk hidup. Ada penyusunnya, ada partikel-partikel yang menyusunnya. Nah, dahulu orang memberikan contohnya ketika air di depannya itu atau terdengar lagu-lagu yang mungkin musiknya bang pring mungkin air itu malah tidak tambah beraturan, gitu loh. Tapi ketika air ini didengarkan lagu-lagu yang apa namanya melankolis atau musik-musiknya menyayat hati, itu lebih teratur. Nah ternyata ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, partikel-partikel air ini menjadi teratur. Sehingga kalau partikel-partikel air ini teratur atau yang dikenal hari ini contohnya sama dengan alkali, contohnya yang pH airnya tinggi, contohnya di atas rata-rata, ini kan salah satunya alkali ini kan partikel-partikel airnya teratur. Ketika partikel-partikel air teratur, kita minum, maka itu bisa jadi obat. Untuk apa? Untuk partikel-partikel yang ada dalam diri kita. Atau sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka sebetulnya bagi teman-teman yang hari ini ketika memang pusing sedikit atau ingin berobat dengan menggunakan air juga bisa. Contohnya dengan bacakan Bismillahirrohmanirrohim, dengan bacakan Al-Fatihah, dengan makhrajul huruf yang benar. Apalagi bagi orang-orang yang hari ini sering membacakan. Sehingga partikel-partikel air yang hidup itu ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran atau ucapan-ucapan yang baik contohnya, itu partikelnya akan teratur. Maka insya Allah itu juga bisa jadi salah satu obat. Gitu. Kita yakin bahwa yang menyembuhkan penyakit itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hal ini ternyata itu bisa dibuktikan secara ilmiah, guys. Jadi tong aneh lamun ayeuna masih aya di lembur-lembur, lamun aya nu gering, aya nu panas jeung sajabana masih kena menta cai ka ajengan-ajengan. Atau sok sediniatkeun geuningan keur obat cenah ieu cai ketika acara pengajian, ketika baca yasinan bareng contohnya. Di sana disiapkan air yang dibuka kan gitu. Nanti diminum secara bersama untuk keluarga kan gitu. Ini bukan mesti karena kita bukan minta kepada air, tetapi pada saat itu air-air ini dikumpulkan ketika dalam suasana auranya di situ sedang dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Nah, secara ilmiah itu bisa dibuktikan partikel-partikel airnya menjadi teratur, nyaman gitu loh partikel-partikel airnya. Maka mudah-mudahan ketika itu masuk dalam tubuh kita, itu bisa mengobati atau membantu sel-sel dalam tubuh kita. Karena sama, air juga makhluk hidup, dia tersusun dari partikel-partikel. Manusia juga sama, makhluk hidup, dia tersusun dari sel-sel. Ada jutaan, mungkin ratusan juta, atau miliaran sel dalam tubuh kita, kan gitu. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu, air juga bisa jadi obat. Ada nggak pengalaman contohnya? Kalau di Celes mah kan di lumpur mah bukan cuma jadi obat kan. Kadang kalau turnamen olahraga, entah itu voli, sepak bola,
sok orokeun cai gitu lah. Menang teh cai leutik gitu teh. Kamana nya cai leutik malam teh Kang. Pagi-pagi teh sebelum pertandingan di marinum lah. Nah, itu ada efek teh Kang gitu kan. Ya ada, karena begini Kang Ajis. Itu bukan hanya sugesti sebetulnya. Karena sebetulnya ketika kita akan minum juga pasti dianjurkan. Jangan lupa kalau mau erek minum cai ya maca bismillah heula kan gitu. Sebetulnya itu ajaran baik. Ketika kita memulai sesuatu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Kang Haji jangan salah tadi. Partikel air ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, maka dia akan teratur. Kalau dia teratur, maka posisinya dia sama seperti partikel-partikel yang teratur sama dengan alkali. Nah, salah satu kelebihan air minum alkali itu bukan hanya untuk pengobatan, tapi juga untuk menambah energi, Kang Jis. Kan gitu. Walaupun tetap saja, yang ketiga itu sugestinya selalu ada. Sugesti ini kan sebetulnya membantu psikologis yang ada dalam diri kita, agar kemampuan dalam diri kita itu keluar bahwa kita ini pede gitu loh. Percaya diri itu kan salah satunya bisa dipengaruhi juga dari luar untuk mempengaruhi bagian psikologis dalam diri kita. Mungkin saja dengan gara-gara itu akhirnya menang terus gue nggak bener minta cai kasih eta mah gitu. Tapi disitulah harus kita geser bahwa tetap mintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa sebelum meminum itu baca bismillah dulu gitu loh. Karena apa? Takutnya itu menjadi salah satu perbuatan syirik kecil gitu loh. Makanya tetap dianjurkan ketika sebelum minum air itu baca dulu bismillah kan gitu. Biar kita ini sebetulnya menggantungkan sesuatu ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung lagi bahas ini Kang, soalnya lagi rame nih Kang. Ini lagi ada series di Malaysia. Itu dia judulnya bid'ah Kang. Nah, dia ada scene yang jadi kontroversial itu di mana kita meminum air bekas cucian kaki dari ibu di sana. Dan itu ramenya komentar itu bahwa itu menyinggung orang-orang Indonesia, terutama di Jawa dan ke yang Nahdijin Kang, karena jadi dari itu paling percaya dengan air bekas Dina Habib dan sebagainya, barokahna ngalah barokahna Kang. Nah, itu tanggapannya gimana? Kalau di Indonesia itu sampai membasuh kaki selain orang tua itu belum pernah saya dengar. Kalau ada keterlaluan, terlalu berlebihan, kan gitu. Yang ada itu yang menurut saya masih ilmiah itu ketika air ini dibacakan lapat-lapat yang baik ketika orang zikir kepada Allah, lapat-lapat yang baik ataupun membaca ayat suci Al-Quran. Sehingga partikel-partikel air itu yang asalnya tidak teratur menjadi teratur. Nah, dampak obatnya itu pasti ada. Karena partikel airnya menjadi teratur, maka ketika masuk dalam tubuh, maka itu akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Gitu loh. Tapi kalau sampai cuci kaki itu selain orang tua juga bukan buat obat, itu hanya adab saja. Artinya apa? Bahwa sampai hal seperti itu ini bukti kita ini takdiman wa takriman kepada orang tua kita. Bentuk kita menghormati orang tua kita. Tapi bukan dijadikan sesuatu bahwa itu akan membawa berhasil usaha atau apa. Karena itu tadi, syirik kecil ini paling mudah. Gitu. Makanya Ajis, iblis ini kan diberi kesempatan untuk menggoda manusia. Mungkin saja mereka mengintervensi terhadap sesuatu itu sehingga bisa menggeser ketauhidan manusia. Makanya kenapa selalu dianjurkan ketika kita minta cai-cai kiai gitu, selalu jangan lupa baca bismillah sebelum memulai minumnya agar bisa berhasiat menjadi doa. Kan itu tujuannya diingatkan. Gitu loh. Tapi kalau sampai air kaki komo ya sukuna rorombeheun majis gitu lain kolot urang ini terlalu berlebihan gitu loh. Terlalu berlebihan.